Karena permasalahan sampah yang sangat kompleks tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kami yang dari Sleman mempersiapkan untuk membangun TPST. TPST kami persiapkan pas awal itu ada 2. Sampah itu kalau misalnya dikelola dengan baik bisa memiliki value yang tinggi. Mutiara tadi itu bisa keluar dari lumpur ketika dipilah. Semangat itu memang harus datang dari pemerintah ya. Nah sekarang dengan desentralisasi ini kita harapkan bahwa memang ada seperti yang disampaikan Mbak Vita, Mas Hijrah itu ada inovasi. Strategi yang kita lakukan pun bisa dinamis. Ya. Sampai saat ini masih ada beberapa diskusi dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Insya Allah targetnya 2029 sampah di Sleman selesai. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu saja podcast Sapa Infrastruktur, persembahan dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta kembali hadir menyapa Anda. Bahagia rasanya saya Artika Amelia tentunya kali ini akan memandu podcast di kesempatan hari ini. Dan seperti biasanya juga nanti kita akan membahas mengenai satu tema yang sangat menarik untuk kita diskusikan bersama di hari ini. Nah pemirsa, salah satu tantangan utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah isu dari pengelolaan sampah yang memiliki dampak pada kebersihan dan juga keindahan dari lingkungan sekitar yang ada. Nah, kalau mungkin kita lihat juga bahwa tantangan saat ini memang cukup kompleks, bagaimana sering bertambahnya penduduk, kemudian juga perubahan pola hidup masyarakat, kemudian urbanisasi. Nah, untuk itulah di podcast hari ini kita akan berbincang terkait strategi implementasi pengelolaan sampah pasca desentralisasi pengelolaan sampah ke kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta. 4 orang narasumber saya ingin memperkenalkan langsung kepada Anda. Yang pertama, beliau adalah anggota Komisi C DPRD daerah istimewa Yogyakarta, ada Bapak Dr. Randes Haji Suwardi. Pak Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kehadirannya di sini. Kemudian salam sehat dan semangat untuk kita semua. Kemudian yang selanjutnya juga tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita semuanya. Beliau ini adalah Ibu Rosdiana Puji Lestari STM selaku PLT Kepala Biro PIWP 2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Ros, kabar baik Ibu? Alhamdulillah Mbak Tika, Terima sehat. kasih ya, kita di podcast berbeda ketemu lagi hari ini. Alhamdulillah. Oke, kemudian yang selanjutnya nih di sisi kanan saya, beliau adalah Mbak Vitasari Ayuwardani STMPA, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Persampahan DLH Sleman. Mbak Vita, kabar baik juga Mbak? Alhamdulillah. Oke, terima kasih juga atas kehadirannya sini. Kemudian juga terima kasih untuk Bapak Dr. Insinyur Hijrah Purnama Putra STM. Beliau ini adalah Sekretaris Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Pak Hijrah, kabar baik juga Pak? Alhamdulillah, baik Mbak Oke, Tika. terima kasih untuk kehadirannya. Kita mungkin langsung saja ke Bu Ros terlebih dahulu ya Bu, sebelum nanti kita akan fokus terkait bagaimana strategi implementasi. Mungkin lebih ke tata kelola terkini terkait persampahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta saat ini itu seperti apa sih Bu kondisinya? Ya, terima kasih Mbak Tika. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa sebenarnya tata kelola terkait persampahan di DIY ini sudah sejak lama disusun kebijakan-kebijakannya, menyambung dari ditetapkannya SDGs yang kemudian diturunkan menjadi kebijakan, strategi kebijakan pengelolaan sampah yang kemudian itu menjadi ranahnya kami di Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan. Terlalu panjang ya Mbak? Iya. Kita singkat aja ya. Biro PIW P2 nih Pak Suwandi. Biro PIW P2. Jadi terakhir kita menyusun Jaksrada atau kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di DIY itu tahun 2018. Kemudian sudah kita perbarui melalui Pergub nomor 16 tahun 2021, di mana di dalam Jaksrada itu kita sepakat untuk membuat atau menyusun pedoman kebijakan dan strategi terhadap pengelolaan sampah di DIY. Harapannya Jaksrada ini menjadi acuan dari kebijakan teman-teman di kabupaten kota sehingga setiap rencana aksi daerah yang disusun oleh teman-teman kabupaten kota serta kemudian ditindaklanjuti dengan
teknis kegiatannya itu mengacu pada Jaksrada yang sudah kita pergubkan tersebut. Sehingga pengelolaan sampah ini kan harus dari hulu sampai hilir. Dan kemudian harus semua terjun di dalamnya. Di mana tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tapi juga masyarakat, akademisi, dari legislatif juga ya Bapak. Ini menjadi semua harus terjun dan punya komitmen yang sama terkait pengelolaan sampah di DIY. Pengelolaan sampah di DIY saat ini sudah cukup baikkah atau bagaimana? Bukan kalau dulu kan sempat sampah di mana-mana. Darurat sampah betul, gitu ya, DIY heboh gitu ya. Sebenarnya penanganan sampah ini kan masalahnya kompleks. Jadi kalau sekarang dikatakan sudah baikkah, belum. Tapi kita berproses untuk ke situ. Karena permasalahan sampah yang sangat kompleks tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sehingga tidak hanya masalah stakeholder semua yang harus terlibat, tapi juga proses yang panjang ini yang ya suatu masalah yang besar kan harus diselesaikan berproses ya, bertahap. Salah satu yang kemudian menjadi PR kita bersama tidak hanya penanganan sampah di hilir ya, yang kemudian sesudah ada kebijakan bahwa itu desentralisasi teman-teman kabupaten kota untuk kemudian mengelola sampahnya masing-masing. Ini kan keputusan ini berdasarkan dari pengalaman kemarin yang sudah di TPA Piyungan yang sudah luar biasa masalahnya, sehingga kemudian sekarang saatnya untuk desentralisasi. Nah, penyelesaian sampah yang dari hulu ini juga menjadi salah satu hal yang penting dan tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Karena hulu sampah ini adalah produksi awal sampah itu di mana? Di rumah tangga, Mbak. Di setiap rumah tangga itu semua punya potensi menghasilkan sampah. Ya, tiap hari masak ya Bu? Pasti setiap hari masak, setiap hari beli GoFood dan sebagainya. Dengan habit yang dulunya sing penting selesai buang. Yang penting ketika kita menghasilkan sampah, yang penting tidak dilihat mata, entah di mana dia dibuang, merasa itu sudah selesai. Padahal tidak begitu. Nah, untuk merubah habit ini kan tidak mudah. Mudah-mudahan tidak sampai satu generasi lah kita untuk bisa merubah habit ini masyarakat. Oke, baik. Nah, nanti sebelum nanti kita ke Pak Suwardi, saya ke Mbak Vita dulu aja Pak. Nah, Mbak, kalau kita lihat ini kan udah desentralisasi, kemudian katanya Ibu kan prosesnya ini juga nggak begitu mudah berproses seperti itu, dan itu dari hulu dan juga hilir. Kalau dari kacamata Mbak sendiri, ini prosesnya membutuhkan waktu berapa lama? Kemudian bagaimana DLH sendiri juga menyikapi dengan adanya desentralisasi ini? Sebenarnya kalau untuk proses ini sudah agak lama ya. Sudah sebelum adanya DITOK desentralisasi itu kita sudah ada warning dari DIY. Kemudian kami yang dari Sleman mempersiapkan untuk membangun TPST. TPST kami persiapkan pas awal itu ada 2, yaitu di Taman Martani dan di Sendang Sari. Nah, TPST ini kita buat di tahun 2023, sehingga di tahun 2024 ketika TPA benar-benar sudah ditutup, kita sudah langsung punya 2 TPST yang bisa beroperasi. Itu di bagian hilirnya ya, yang bagian hulu pun kita yang namanya itu tadi perubahan paradigma itu dan kesadaran masyarakat itu sangat susah. Makanya kita khawatir dengan adanya yaitu sosialisasi, kemudian fasilitasi, kemudian adanya pendampingan, pelatihan, kemudian yang tidak lupa adalah bantuan sarana prasarana. Terutama kalau yang sekarang fokusnya adalah di pengolahan sampah organik gitu. Jadi dengan adanya desentralisasi ini tidak hanya kita kuatkan di hilir tapi yang hulu pun juga kita kuatin. Tapi tingkat kesadaran masyarakat saat ini sudah cukup membaikkah, meningkatkah begitu Mbak? Meningkat iya. Meningkat iya. Iya, entah itu karena terpaksa atau tapi kayaknya memang harus dipaksa dan karena keadaan akhirnya jadi mau begitu ya? Iya, itu meningkat dari tahun 2023 ke 2024 itu ada peningkatan sekitar
5%-an. 5%. Iya, 5%. Setidaknya sudah ada 5% yang berusaha untuk mengolah dan mengurangi sampahnya. Setidaknya sudah ada kenaikan sedikit ya Mbak ya. Oke, baik. Nah Pak Hijrah, kalau mungkin Bapak sendiri melihat pasti akan adalah keterkaitan antara pengelolaan sampah, kemudian sanitasi, kemudian bagaimana juga gaya hidup masyarakat yang ada di sekitar. Menurut pandangan Bapak seperti apa? Iya, pasti sangat berhubungan ya Mbak Tika, karena sampah ini kan dihasilkan dari aktivitas keseharian ya. Betul. Siapa orangnya, maka jenis sampahnya mungkin akan berbeda juga. Betul. Tergantung dari latar belakang, profesi, aktivitas yang dilakukan. Pasti sangat berhubungan. Maka yang disampaikan Bu Ros, Mbak Vita tadi, pendekatan sejak dari sumber itu salah satu menjadi hal yang wajib untuk dilakukan untuk menekan jumlah sampah yang diproduksi. Oke, baik. Itu mungkin singkat-singkat dulu ya di segmen yang pertama. Ini saya ke Pak Wardi nih. Pak Wardi, kalau dari tanggapan dan juga pandangan Bapak terhadap kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah sekabupaten atau kota di daerah istimewa Yogyakarta sendiri bagaimana Pak? Iya, Mbak Tika, semangat dari Bu BPIW Mbak Ros ini kan sangat baik bahwa kita sadar setiap kita ini kan menghasilkan sampah. Iya. Setiap kita. Kalau kita lihat padahal pertumbuhan penduduk di manapun itu termasuk di DIY ini tidak akan menurun tapi naik gitu. Berarti potensi sampah itu kan semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin besar. Kalau itu kemudian tidak kita kelola seperti pengalaman yang lalu gitu, masih baru TPA gitu, tempat pembuangan akhir kalau yang ada di Piungan itu ya akhirnya masyarakat itu semacam maaf nih. Kita semua itu semacam tertidur. Oh wes kok sampai sudah diguang neng Piungan gitu. Yeah. Saat itu belum berpikir kalau tempat pembuangan akhir itu akan menjadi kritis karena sudah penuh tidak bisa untuk numpuk lagi gitu. Seperti gunung ya Pak ya? Seperti gunung. Saat itu mungkin awal-awalnya belum berpikir. Mungkin akademisi juga belum berpikir saat itu. Kenapa kemudian meletuslah kemarin pada tahun 2019 Bu ya atau 20 itu. Akhirnya karena di sana tempatnya sudah sangat kritis, masyarakat menjadi resah, tidak ngerti di mana akan membuang. Akhirnya sampah berserakan di mana-mana menimbulkan masalah baru bagi masyarakat yang ada di Jogja, utamanya Sleman, kota Jogja, Bantul gitu yang notabene penduduknya luas, geografisnya juga seperti itu sehingga sudah tidak ada lagi tempat untuk menaruh sampah itu di mana. Nah, dari situlah maka kita ngide-ide Mbak Ros ini karena kita kan sudah punya perda itu, Perda 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah ini, baik itu sampah rumah tangga ataupun sampah sejenis rumah tangga. Nah, dengan begitu desentralisasi ini bukan desentralisasi pemerintahan. Kalau pemerintah sudah kemarin-kemarin toh, ini desentralisasi dalam rangka pengelolaan sampah dari hulu sampai dengan ke hilir. Kita harus sadar dimulai dari individu gitu, punya attitude, punya perilaku yang memang bagaimana kita tidak membuang sampah yang akan menimbulkan masalah gitu. Kita sadar loh Mbak, ini penting banget. Kayak saya yang di kampung saja itu Mbak, sudah tidak punya tempat untuk membuat lubang dalam rangka menampung sampah itu. Saat itu kan masyarakat masih gawe lubang, yang sadar itu Mbak, yang tidak sadar mungkin dibuang ke kali itu sampah. Dibakar, bahkan ada kayak gitu ya. Gitu, dibakar juga menimbulkan masalah aja Mbak Fitri aja. Udara, menimbulkan masalah karena bisa mengganggu pernapasan dan sebagainya. Sehingga kami itu DPRD yang punya fungsi anggaran, punya fungsi pengawasan, punya fungsi membuat perda itu lahir Mbak Pergub ya, terus ya lahirlah Pergub dalam rangka mengelola yang lebih jelas terhadap sampah-sampah yang ada di Jogja ini. Mbak Vita dan kami mohon didukung oleh akademisi ini, juga kabupaten utamanya di Sleman, Kota dan Bantul, monggolah kita bersemangat dalam rangka mengelola sampah ini agar tidak menimbulkan masalah. Jadi menyelesaikan masalah dengan tidak menimbulkan masalah baru gitu, harapan saya begitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, Bu Ros, kalau mungkin setelah ini berjalan, perda ini berjalan, apa yang hasil yang mungkin bisa dilihat sampai dengan saat ini, Bu? Hasil nyatanya? Ya, kalau hasil nyatanya saat ini sudah mulai teman-teman kabupaten kota sudah mulai bergerak. Seperti Sleman tadi sudah punya TPS, TPST ya. Kemudian bergerak
optimalisasi di TPST 3R. Kemudian sebanyak yang sudah dilakukan teman, tidak hanya Sleman, Bantul dan juga kota. Bahkan Kulon Progo dan Gunung Kidul itu sudah mulai berpikir jangan sampai terjadi TPA Piungan kedua. Walaupun mereka sudah punya pengelolaan TPA sendiri, tapi jangan lagi terulang gitu ya pengalaman di TPA Piungan. Nah, saya pikir ini menjadi ranah yang bagus dan masih sesuai inline dengan rencana aksi dan juga kebijakan yang sudah disusun di Perda tersebut. Oke, kalau bisa dilihat juga mungkin ada data juga atau tidak sih Mbak atau Bu mungkin yang bisa menjawab di sini dari beberapa kabupaten kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang paling bersih lah. Walaupun mungkin belum dikatakan 100% itu wilayah mana yang nanti bisa menjadi satu panutan untuk kabupaten kota yang lainnya. Ada tidak mungkin data? Sebenarnya kalau bersih belum ya Mbak, Ya. tapi kita melihat ya itu dari penyelesaian sampah yang ada. Jadi kalau target dari pusat itu adalah tertangani sampah yang sudah tertangani dan sampah yang sudah diolah. Penurunan sampah yang sudah tertangani dan sudah terolah. Jadi penurunan sampahnya itu sekitar 30% sudah terjadi. Tapi penanganannya ini yang kemudian baru 70% ya atau masih jauh lah. Masih jauh dari target. Jadi artinya bahwa kita mendefinisikan ada sampah yang sudah tertangani dan ada sampah yang sudah terolah. Intinya sudah ada delineasi itu. Ada dua ruang itu yang kemudian kita fokus pencapaian dari target-target itu. Oke, baik, terima kasih Bu Ros. Nah Pak Hijrah, sampah ini kan ada sampah organik, anorganik seperti itu. Nah kalau dari segi pengelolaan sampah sendiri tuh mungkin bisa menjadi satu gambaran juga untuk masyarakat atau juga yang nonton podcast ini. Bagaimana sih cara yang bisa dilakukan untuk pengelolaan sampah dari masing-masing itu? Iya, yang pertama kita sadar bahwa Indonesia, Jogja punya sampah organik itu lebih besar dibandingkan sampah anorganik. Tapi kita mungkin, saya setuju Pak Wardi tadi menyampaikan bahwa kita sudah cukup lama di Nina Bubuk. Tidak perlu pilah-pilah, langsung masukkan ke kantong, diangkut oleh petugas, tinggal bayar dan bayarnya juga dengan harga yang cukup murah. Nah itu sebenarnya menjadi dasar mengubah tidak hanya mindset, perilaku dan seterusnya, PR-nya ada di situ gitu. Bagaimana tadi caranya yang seharusnya prinsip dari nenek moyang kita itu kan tadi buat lubang ya Pak. Jadi organik itu sebenarnya selesai di rumah masing-masing ya, tapi dengan keterbatasan lahan saat ini, kemudian perubahan jenis sampah yang dihasilkan sehingga tidak lagi memungkinkan untuk dilakukan hal tersebut. Jadi kalau dibilang ya sebenarnya sangat mungkin untuk melakukan pemilahan dari rumah, begitu, memaksimalkan pengolahan sampah organik, gitu, sehingga yang diangkut oleh petugas dan masuk ke TPST Taman Martani, Sendang Sari dan seterusnya, harapannya yang memang tidak mampu dikelola di rumah, gitu. Berarti fasilitas yang sudah tersedia begitu bagus, begitu ya, juga harus didukung oleh sistem dimulai dari sumber juga yang harus bagus. Tapi kan yang terjadi saat ini masih saja ada rumah tangga nih yang masih membuang nih sampah-sampah organiknya begitu ke tempat sampah, kemudian diangkut oleh petugas sampah seperti itu. Harusnya kan sampah-sampah organik itu kan bisa juga misal dibikin kayak semacam kompos atau apa begitu ya Pak ya? Itu Mbak Tika. Oh Bapak gimana Pak? Ya maka itulah perlunya sosialisasi seperti sekarang ini. Jadi kan seperti Mas Hijrah sampaikan ya. Jadi kami sangat percaya beliau sangat mengenal perilaku masyarakat begitu. Betul. Bahwa utamanya kan ada di perilaku masyarakat, sehingga masalah ini tetap mesti menjadi masalah manakala masyarakat ini belum sadar. Pemilahan ini sesungguhnya kan bukan sesuatu yang sangat sulit ya, dari sampah yang organik dan anorganik itu. Tetapi ya kalau kita lihat itu masih sangat jarang yang sudah mau melakukan dengan baik itu. Apalagi ini maaf ini permasalahan ini kan yang ada di kota dengan di kampung itu agak beda ya Bu. Iya, betul, agak beda. Nah, harapan kami sesungguhnya masyarakat ada kebangkitan bareng gitu, Mbak. Ibaratkan sekarang itu saya katakan itu tentang sampah itu bak mutiara masih di dalam lumpur, Mbak. Sebab kalau nanti kalau sudah dikelola itu
kami yakin itu yang bisa mengelola dengan baik ini akan menghasilkan punya nilai ekonomi yang tinggi begitu loh betul. Pak ya. Yang kini itu masih sampah. Nah, maaf ini sedikit contoh. Saya punya saudara Bu Ros itu. Anak keponakan saya sesungguhnya itu. Dalamnya Sleman Pak Vita. Iya. Itu namanya Mas Refki itu mengelola dari plastik itu. Dia seorang sarjana teknik mesin itu. Sekarang malah dia masih kepinginnya tidak bekerja di mana begitu, tapi dia justru mengelola plastik itu menjadi bahan-bahan yang digunakan untuk tempat kosmetik itu mungkin untuk sisir dan sebagainya. Bahkan sekarang sudah ekspor itu. Wow. Sudah ekspor. Dari sampah mah bisa jadi cuan ya Pak ya? Ya, jadi maka saya katakan sekarang ibarat masih mutiara di dalam lumpur. Yang kapan itu mutiara itu akan tergali sehingga nanti akan bisa menjadi yang sesuatu yang sangat diinginkan itu. Besok rebutan ngelola sampah. Gitu. Betul. Begitu Mbak Tika. The Earth of Java was formed tens of millions of years ago, leaving traces of enchanting landscapes. Along with the ancient Mataram civilization until the founding of Yogyakarta, a tradition and culture were created. The beauty of nature, the uniqueness of tradition, and the nobility of culture has been preserved until now, leaving various geological sites, biological sites, and cultural sites. The geological site is clearly visible in the Menere Hills. Karst hills formed from coral rocks, shallow marine outcrops in the Eocene. Incandescent lava that was instantly frozen by water and air, piles of ancient volcanic ash that condensed into exotic cliffs. The legacy of the formation of the Earth left a variety of uniqueness. One that is active until now is Mount Merapi. Merapi, giving life to the people of Yogyakarta, creates fertility and prosperity. Forming valleys, flowing rivers to the ocean, exposing grains of sand to become dazzling sand dunes. Civilization grows with tradition and culture. In harmony with nature. Feel the peace. The coolness of the morning shrouded in mist, greeted with warm sunshine, as warm as their smiles. Tell me what you wanna be. Raise your spirit, get ready to explore its charms. What you wanna be. Tell me what you wanna see. Step your feet treading every inch of beauty. Mingle with local wisdom, feel the sensation. Keep moving, follow the beat. What you wanna see. Nature takes you flying along its beauty. What you wanna see.
Spread your hands. Let them be in harmony with nature. Tell me what you wanna be. What you wanna be. Tell me what you wanna see. This is life. Nature always takes care of you. Then, preserve it. Preserving nature, protecting life. What you wanna be. Nah, tadi Pak Wardi mengatakan bahwa sampah itu adalah mutiara yang terpendam, begitu Pak? Ya, Oke, nah ini artinya sampah itu kalau misalnya dikelola dengan baik bisa memiliki value yang tinggi. Nah, Ya. Mbak Vita mungkin bisa menjelaskan juga Iya. gimana ini Mbak? Atau mungkin ada juga yang sudah memanfaatkan sampah ini dengan baik di Sleman. Oke, saya sepakat itu mutiara itu Pak. Ya. Jadi TPST kami itu berteknologi untuk membuat RDF, Refuse Derived Fuel, Ya. sebagai co-firing pengganti batu bara di pabrik semen. Ah. Nah, jadi sampah-sampah terutama sampah yang anorganik itu kami proses, kemudian kami kirim ke SBI itu punya nilai jual. Nah, jadi tapi satu syaratnya dia memang akan lebih bernilai ketika dia tidak banyak organiknya. Oh, malahan begitu. Iya. Jadi anorganik itu mempunyai heating value yang lebih tinggi daripada organik. Nah, makanya mutiara tadi itu bisa keluar dari lumpur ketika dipilah. Ya. Nah, dia akan menjadi bahan baku, bukan lagi menjadi sampah. Ya. Jadi mutiara itu keluar ketika kita memilahnya. Baik, pemilihan yang benar itu seperti apa sih Mbak? Ini kan kadang nih ibu-ibu rumah tangga nih yang mereka ya udah sibuk dengan urusan dapur. Aduh, mana sempat harus ngurusin anak, ngurusin segala macam, mau ngurusin sampah, buang sampah aja ya udah berber gitu aja. Dari DLH sendiri gimana? Pemilihan sampah yang benar itu? Kalau pemilahan sampah yang rigid itu banyak ya. Cuman kalau yang paling dasar aja itu organik sama Anorganik, dulu. seperti tadi yang Iya, disampaikan ya. Oke. Organik itu kan dari sisa dapur, kemudian sapuan halaman, kayak gitu yang bisa dikomposkan. Kemudian kalau yang anorganik ada dua nanti. Yang mempunyai nilai jual, yang itu seperti kayak rosok gitu, yang bisa mempunyai nilai jual seperti plastik, botol plastik, Iya. tutupnya. Kemudian yang tidak punya nilai jual. Nah, yang tidak punya nilai jual inilah yang kami sebut residu. Oke. Residunya ini ketika dia dibawa sama petugas kebersihan untuk betul. masuk ke TPST kami, inilah yang kami olah menjadi RDF, terutama residu anorganik. Berarti harusnya yang dibawa oleh petugas-petugas itu harusnya yang residu aja ya Iya, Pak ya. Tapi selama ini kan betul. salah, semuanya diangkut begitu. Iya. Oke, baik. Nah, Pak Hijrah, kalau selama ini dari akademisi sendiri, ini penelitian juga mungkin juga sudah dilakukan. Apa sih sebenarnya yang mendominasi jenis sampah apa saja yang mendominasi yang ada di DIY, kemudian apa saja akibatnya nih jika sampah itu terlalu banyak begitu, Pak? Oke, kalau yang mendominasi tadi sampah organik gitu ya. Mudah-mudahan nanti Mbak Vita dan Pemda Sleman gitu, tadi TPST dikelola dengan maksimal, tapi ternyata begitu masuk sampah organik dia akan menurunkan kualitas. Gitu. Berarti ke depan mungkin akan berpikir bagaimana sampah organiknya bisa dikelola dengan baik. Baik, betul. Banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait mutiara tadi. Saya pinjam kata Pak Wati. Mutiara tadi. Tapi saat mau jadi mutiara, dia akan membutuhkan biaya untuk menjadikan dia mutiara. Gitu. Ya. Salah satu pembiayaannya adalah untuk aktivitas pemilahan. Jadi saat sudah terpilah dengan rigid, maka dia siap menjadi mutiara. Tapi kita
sistem yang kita jalani sudah cukup lama tidak menggunakan sistem pemilahan tersebut gitu ya. Sehingga sekarang lagi masa transisi begitu. Serba salah memang saat Mbak Vita minta untuk warga harus pilah, kalau nggak dipilah nggak diangkut gitu. Biasanya kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman negara maju lewat artikel, jurnal dan seterusnya. Switch system ini kan seharusnya dilakukan pada saat 100% pelayanan. Artinya sudah dilakukan 100% pelayanan, nanti mau dirubah nih. Dirubah, kalau nggak milah, saya nggak ngangkut loh. Gitu. Sekarang belum 100% kemudian diubah, kemudian masyarakat dibilang, kalau ada aturan gitu, ya udah saya tak bakar aja ya. Selesai gitu ya. Nah berarti kita perlu strategi-strategi agar bakarnya dikurangi, buang ke kalinya dikurangi, tapi juga sambil menyiapkan sistem yang bisa juga menerima sampah yang tercampur, sambil terus mengedukasi supaya tidak campurnya parah-parah banget lah ya, biar petugas di Taman Martani tidak terlalu kesusahan. Karena kalau mereka susah nanti hasil RDF-nya pasti mutunya rendah. Bisa nggak sih Mas Hijrah ya? Jadi kan pemilahan ini yang menjadi masalah kan. Bagaimana sebenarnya kalau kemudian sampah itu bisa dikelola dengan baik gitu, sehingga menghasilkan sesuatu yang punya nilai ekonomi yang tinggi, itu ada apa namanya ya, ada dorongan yang itu bisa menghasilkan ekonomi dalam rangka pemilahan. Jadi mereka bukan sekedar kemudian numpuk sampahnya di dalam karung begitu, tapi ada nilai kesadaran untuk memilah, tetapi di sini ada nilai ekonominya gitu maksud saya itu. Kalau sekarang ini kan masih menjadi masalah bagi kita itu karena kesulitan membuang sampah. Mereka adalah masukkan di dalam karung atau di dalam tempat apa, kemudian itu mereka membayar gitu ya. Mereka membayar. Bagaimana kalau itu sesungguhnya dari swasta atau apa itu bisa memberikan subsidi, barang siapa yang bisa memilah sampah dengan baik itu dicek itu, yang akhirnya nanti ada nilai ekonominya. Itu satu mikir begitu caranya piye gitu belum ketemu Mas. Bisa nggak misalnya seperti Bisa itu Pak nggak, Isra? Sebenarnya DIY di berbagai macam wilayah DIY sudah melakukan gitu. Artinya ada modifikasi sosial yang dilakukan. Salah satu programnya adalah lewat bank sampah gitu. Mengajak masyarakat untuk milah, tapi nanti dibarengi dengan konversi nilai rupiah gitu. Sepertinya ada nih di salah satu kabupaten juga. Ada semacam itu. Tapi memang tantangan besarnya lagi begitu ya. Ternyata usaha memilah yang luar biasa saat mindsetnya terlalu ekonomi, ternyata dapatnya nggak seberapa begitu. Berarti harus diimbangi dengan mindset yang lain juga selain ekonomi tadi. Mungkin ibadah, kebersihan. Oke, nah ini Bu Ros nih mau nambahin gimana Ibu nih? Ini saya jadi begini Pak Suwandi dan yang lainnya. Jadi memang pemilahan sampah dari hilir itu menjadi kunci, sehingga kita semua bergerak untuk sosialisasi. Saya pelaku Mbak, jadi tempat saya itu saya menjadi saya mengawali menginisiasi membentuk bank sampah jauh-jauh dari sebelum adanya kasus sampah. Darat sampah. Jadi kebetulan rumah kami dekat sungai, sehingga dengan keprihatinan melihat orang dengan sembarangan buang sampah itu, jadi udahlah kita bikin bank sampah. Kita bikin bank sampah tadi. Memilah sampah dari rumah itu butuh apa ya, penekanan yang luar biasa ke masyarakat, sampai kemudian kita dari ibu-ibu ini memberikan karung dibagi ke tiap-tiap rumah. Kita tulis ini organik, ini anorganik. Efektif nggak Bu? Sampai sekarang kalau mau dibilang efektif itu ukurannya adalah bahwa dari sekian kakak melaksanakan semua. Belum, tapi sudah banyak yang jadi bank sampah ini sampai saat ini bank sampah tempat kami itu sudah ada 100 orang nasabah. Walaupun masih banyak kakak yang hanya numpuk ditaruh di depan pintu untuk nunggu tukang angkut sampahnya. Padahal di situ udah ada bank sampah nih Pak. Nah ini yang kemudian mau seperti apa lagi sosialisasi yang harus kita lakukan. Bu, dari 100 orang nasabah yang punya ibu itu sudah memilah Bu? Sudah. 100 orang nasabah itu ada yang sekian orang memang menjadi nasabah bank sampah, ada yang kemudian programnya sodako sampah. Nah yang kemudian yang menjadi
PR kami adalah tadi Mas Hijrah terkait mindset tadi. Ya. Pengelola bank sampah sehingga kemudian ngitungnya dia 20% dari nilai yang nasabah setor. Nah, ini yang kemudian teman-teman nasabah ini yang saya dapatnya uang itu kan kemarin dia hanya harus nabung dulu. Harus nabung dulu. Sedangkan kalau dia menjual ke tukang rosok, pengepul, itu kan begitu langsung sampah dia langsung dapat uang. Nah, sedangkan untuk bank sampah kan enggak. Nah, ini yang kesadaran seperti ini yang masih banyak harus kita dorong ke teman-teman warga kami gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa ada loh yang peduli gitu ya. Nah, kemudian sampai kami itu sosialisasinya tuh begini. Bapak Ibu, satu, ketika kita beli sayur, beli bakso, soto yang hanya dibungkus dengan plastik, itu kan dari sisi kesehatan juga tidak bagus, kurang bagus. Tidak bagus kan. Sehingga kita mensosialisasikan itu kita kembali loh ke dulu zaman eyang-eyang kita. Kalau kita belanja kan pasti bawa rantang nih. Iya, beli soto ya, Bu. Beli soto, bawa rantang gitu kan. Itu adalah suatu habit yang bagus yang harusnya kemudian kita hidupkan lagi. Satu itu. Sekarang fenomenanya kita pakai GoFood. Sambil tiduran ya, rebahan kita sudah bisa pesan makanan apa yang kita suka. Itu kan PR juga ketika packingnya itu juga menghasilkan sampah. Sampai kita sosialisasi begini, ibu-ibu yang tetap memang terpaksa harus beli soto di plastik, itu di tempat cuci piring itu disiapkan paku sampai sedetail itu, Mbak. Bahkan paku. Jadi ketika sudah ditaruh di mangkok, ini sekedar dicuci lah sedikit terus ditaruh di paku untuk supaya plastik itu sehingga dia menetes kan, bersih lah paling enggak. Ini yang kemudian setelah sebulan atau berapa kita ambil untuk disetorkan ke bank sampah. Itu sampai hal kecil itu. Karena kalau tidak ya mereka hanya wah lebih gampang lah kita dibuang aja keranjang sampah, kita dibungkus taruh di depan. Nah ini untuk yang anorganik ya. PR yang lagi adalah organik tadi. Organik tadi. Kalau untuk yang tempat Pak Suwardi mungkin lahannya masih luas nih Pak, bisa bikin jugangan. Tapi untuk masyarakat yang di perkotaan, yang di perumahan, itu kami menganjurkan untuk membuat lodong itu ya, dari losida, pakai pralon, kita bolong-bolong. Ini sisa kita masak sayur berapa sih? Kupas sayur, brambang bawang kulitnya, ini kita setiap hari rutin aja dibuang di situ. Kita sudah penuh, kita diamkan, bikin lagi sebelahnya. Kalau tidak punya lahan, satu konblok aja kita buka. Kalau tidak punya lagi, pakai pot. Ya pokoknya semua cara, semua jalan keluar itu kita sampaikan. Tapi memang perlu tadi untuk merubah mindset, merubah habit. Kemudian itu memang butuh effort yang luar biasa. Paling tidak kalau kita semua paham selaku pelaku lingkungan, kita PNS sekalipun ya Mbak, itu kita sadar terhadap keluarga kita, lingkungan kita, paling tidak itu bisa merubah. Karena yang namanya habit itu tadi saya bilang bisa satu generasi baru selesai. Tapi harus kapan lagi kita mulai ya? Saat ini kita mulai dari diri kita sendiri. Oke, baik. Tapi sosialisasi pun juga sudah sering dilakukan seperti itu ya? Sering sekali. Dari Dinas Lingkungan Hidup juga kan pasti apa ya, masyarakat pun juga kadang mungkin sekarang belum sadar ya, yang pada akhirnya oh iya ternyata benar juga ya, saya buang sampah sembarangan itu pun juga memiliki dampak yang tidak baik terhadap lingkungan. Bahkan masyarakat yang ada di sekitar saya, ini di sekitar perumahan loh Bu dan Pak sekalian, masih ada yang membakar sampah juga. Ini kan efek untuk lingkungan sendiri kan juga kurang baik, tidak baik ya. Mungkin bisa dijelaskan juga dampaknya seperti apa juga Mbak? Oke, jadi sosialisasi, kemudian pelatihan seperti itu kami udah mungkin ratusan kali ya lebih. Tapi kemudian kita sekarang melihat fenomena banyaknya pembakaran, itu kita dekati dengan ini loh bahayanya membakar sampah, terutama sampah plastik itu apa? Dia bersifat karsinogenik, gitu. Menghasilkan emisi baik itu furan atau dioksin. Nah, dan kalau sudah dibakar, itu kan hanya Allah yang tahu kemana larinya. Anginnya kemana? Anginnya ditiup kemana. Jadi sampai kami dekati dengan moral. Apakah
itu namanya meracuni orang. Iya, iya. Itu Orang. termasuk zolim atau Iya, tidak ya? Gitu ya. Jadi pendekatan kami Bagus, mungkin ya, bukan pendekatan yang sangat represif. Oh kalau bakar sampah langsung didenda gitu. Ya, Belum ya, belum. Edukasi. Kita dekati dengan edukasi ini loh bahayanya. Kita sekarang dekatinya juga dengan moral. Yang di sampingnya Iya. punya jemurannya juga bau ya. Mbak? Nah, Iya Pak, itu dia. Kadang kalau maghrib itu ada yang bakar-bakar, aduh udah udaranya nggak enak kan. Dan juga pasti juga akan bisa mengakibatkan ya sakit pernafasan, Iya. batuk dan lain sebagainya. Tapi masih ada loh Mbak itu. Buang juga sampah di kali, di sungai itu juga masih ada. Nah, pengaruh dari penggerak adanya di sana penggerak mungkin seperti tadi, Ibu ya, Iya, itu bisa Ibu sudah ada. ada penggerak Iya, ini bener ya, sama penggerak itu penting. didukung oleh perangkat desanya. Nah, perangkat desa itu juga merupakan kunci. Ketika perangkat desanya itu cuek, nggak mau tahu seperti itu akan lebih susah. Penggeraknya berjalan sendiri. Tapi kalau perangkat desa itu ikut mendukung, oh RT-nya kita ini harus misal nggak boleh itu namanya membakar sampah, harus ikut apa namanya bank sampah. sampah, betul. Itu kan yang ada di kayak Pak RT, Pak RW, kemudian Pak Dukuh itu memegang peranan yang sangat penting. Dan yang Setuju penggerak itu saya, dan Mbak. itu, Nah, ya, Pak. cuman begini Pak fenomenanya nih. Ini saya soalnya pelaku juga nih. Iya. Pelaku bakar soalnya. Oh iya. Berarti kalau saya ini Masalahnya begini. Tadi kita sudah milah nih ya. Iya. Kita sudah milah. Organik oke kita kelola. Anorganik oke kita Oke. bank sampah. Tapi residu tadi. Kemana? Pampers. Oh, nah itu diapers, pembalut. ya, pembalut, Itu kan banyak sekarang dengan gaya hidup anak muda sekarang, keluarga muda sekarang kan bayi lahir aja udah pakein pampers kan. Iya. Nah ini yang kemudian kita kemana? Nah ini yang saya sampaikan Mbak, bahwa pemerintah memang harus hadir di situ. Yang ketika pemerintah urung sembodo, makanya belum berani untuk menegakkan hukum terkait pembakaran tadi. Belum berani kalau bakar didenda, belum berani karena memang pemerintah belum bisa menyelesaikan masalah itu. Nantinya mudah-mudahan semua sepakat masyarakat saya juga pasti sepakat selaku tadi pelaku bahwa ya saya nggak akan bakar kalau itu ada solusinya. Ya. Sekarang kalau diapers, kemudian mau kemana? Bank sampah nggak mungkin lah. Betul. Ya kan? Nah ini yang kemudian harus menjadi PR-nya pemerintah kabupaten kota untuk bisa menyelesaikan, segera membangun tadi lokasi-lokasi TPST, mengoptimalkan TPST yang sudah ada. Tapi selain itu adalah transportasi angkut yang itu harus kemudian menjadi PR dan menjadi ranahnya kabupaten kota sebagai pembina transportasi angkut tadi. Bisa loh kita seperti yang di luar negeri ya Mas Hijrah, bahwa hari Senin hanya anorganik nih yang diangkut. Hari Selasa organik saja, misalnya semua sudah terfokus oleh pemerintah kabupaten kota membangun suatu instalasi pengolahan sampah baik organik maupun anorganik, sehingga masyarakat harus berani bayar mahal dan mereka pasti akan mau bayar mahal. Kalau dulu hanya berapa, sekarang pada saat darurat sampah itu disuruh bayar 100-200 per bulan. Mau aja. Mau, padahal tadinya cuma 20.000 tapi ketika posisi mau kemana lagi. Nah itulah kemudian ketika sudah ditata tadi, pengolahan sampah di hulu sudah ada, sudah bisa maksimal. Berapa sih PR sampah yang ada di Sleman itu dari TPA Piungan 700-800 ton itu mayoritas dari Sleman. Nah ini ketika PR-nya Sleman sudah selesai, pengolahan di hilirnya, nah transportasi angkut ini kan juga bisa paralel ditata ya. Tadi Senin organik, Selasa organik. Kalau sekarang kan kita sudah milah pun ditaruh di depan rumah, tungkang angkutnya nyampur dia di armadanya kan dicampur lagi yang organik anorganik. Ini kan jadi PR lagi di pengolahan di hilirnya. Gitu. Jadi memang suatu masalah yang kompleks, di mana penyelesaiannya juga harus secara bertahap. Sehingga kita tidak mungkin lah dalam waktu dekat bisa menyelesaikan, tapi dengan progres ini kan kita bisa optimis dong. Oh bisa kita hitung secara data bahwa tahun sekian insya Allah DIY bersih dari sampah. Bakat, amin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh pegawai Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta siap menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Infrastruktur berkelanjutan, membangun Jogja bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda DIY melakukan penegasan kembali pada 10 aspek fakta integritas yang merupakan komitmen kami di dalam melaksanakan pekerjaan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua pegawai di lingkungan Biro PIWPP, dan dengan harapan mampu memberikan upaya pengendalian, pencegahan, dan mengingatkan kembali kepada kami semua terhadap tugas dan pokok kami di biro ini. Semoga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Pengelolaan sampah di lingkup misalnya rumah tangga ini sudah ya, mungkin sedikit sudah disampaikan Bu Ros. Dan sekarang saya juga pengen tahu nih, misalnya di universitas nih, salah satu contohnya adalah UI, apalagi Jogja ini banyak sekali universitas yang ada. Sampahnya kan juga pasti banyak banget kan Pak. Pasti. Nah, bagaimana pengelolaan sampah yang mungkin juga dari UI sendiri nih, mungkin mewakili kampus yang ada di Jogja, yang pastinya bisa membuat lingkungan tetap terlihat bersih, asri, dan juga tetap nyaman Pak. Ya sejujurnya dulu sebelum bermasalah gitu ya, pengelolaan sampah kampus ya dikelola oleh pihak yang mengelola. Gitu. Kita tidak terlalu tahu, kita sibuk dengan penelitian, pendidikan, bahkan di luar kampus begitu ya. Tapi setelah kondisi Jogja seperti ini, kita jadi ikut terlibat ya, untuk memaksimalkan pengelolaan sampah karena memang kesulitan untuk membawa sampah tersebut ke luar. Gitu. Mau tidak mau kita dipaksa untuk mengurangi, ya, mengolah dan seterusnya. Walaupun memang tantangannya masih mungkin belum maksimal, tapi paling tidak kita sudah mencoba. Kan kalau tadi disampaikan oleh Bu Ros banyak sekali nih masalah-masalah yang masih saja terjadi. Ada tidak sih mungkin solusi yang ditawarkan juga nih dari akademisi bagaimana nantinya lingkungan yang ada di DIY ini kembali bersih, kemudian juga pengelolaan sampah ini nanti ke depannya juga akan lebih baik lagi, begitu nggak yang setengah-setengah nih Pak? Dari hasil penelitian yang kita lakukan, rekayasa sosial yang mengarah kepada sumber sampah tadi, gitu ya. Saat bicara DIY rasanya tidak kurang bank sampah pertama kali dari DIY, sedekah sampah pertama kali dari DIY. Artinya inovasi-inovasi sosial itu sudah ada. Bahkan di Sleman tercatat ada 300-an lokasi yang tergabung di jejaring pengolah sampah mandiri. Jadi bareng-bareng grup bank sampah, sedekah sampah dan seterusnya. Namun tantangan besarnya mungkin ya, sekarang apa perbedaan antara orang yang sudah ikut mengelola sama yang belum begitu? Kita selalu menekankan harus pilah. Setelah dia memilah, tetangganya belum milah gitu ya. Terus apa bedanya? Dia sama-sama mendapatkan seluruh pelayanan yang ada. Gitu. Berarti mungkin kita juga perlu berpikir untuk memberikan apresiasi kepada orang yang sudah melakukan pemilahan tersebut. Yang belum tadi mungkin belum bisa dikasih sanksi dan seterusnya. Mungkin itu menjadi tantangan. Sehingga rekayasanya menjadi maksimal. Gitu. Terus kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa kalau kita berbicara di hulu rumah tangga dan seterusnya, tapi kita juga seharusnya tidak lupa
ini kan ujung dari berbagai macam produk Iya. ke rumah gitu. Padahal ada produsen yang Iya. juga menghasilkan sampah dengan besar. Besar, Iya. betul. Kekuatan pemerintah tentunya yang bisa menekan produsen tadi diatur sehingga tidak memproduksi sampah yang besar. Iya. gitu. Oke, baik. Nah, gimana nih Pak Wardi kalau dari Komisi C sendiri mungkin juga selama ini sudah ada belum dukungan yang diberikan begitu terhadap kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah khususnya di DIY ini sendiri, Pak? Ya, Mbak Tika. Jadi semangat itu memang harus datang dari pemerintah ya. Pemerintah itu memberikan supporting lah kepada masyarakat. Nah, dari DIY ini sesungguhnya dengan dilaksanakannya dulu kan yang melaksanakan ini DIY, Mbak. Iya. Di saat TPA itu. Iya. Ya, Bu Ros ya. Iya, Jadi betul. biaya seluruhnya itu yang nanggung itu DIY itu, pemerintah DIY itu. Nah, sekarang dengan desentralisasi ini kita harapkan bahwa memang ada seperti yang disampaikan Mbak Vita, Mas Hijrah itu ada inovasi, ada teknologi sehingga ada pengelolaan sampah, kita supporting itu. Kita supporting itu. Pemerintah daerah bisa untuk membantu biaya dengan dana keistimewaan ataupun dana APBD reguler ya, Bu Ros ya. Ini kita bisa bantu itu Mbak Tika. Tetapi di sini nampak bahwa ada semangat yang dilakukan oleh desentralisasi itu oleh pemerintah daerah. Baik itu Sleman, Bantul, ataupun Kota Yogyakarta. Sehingga dengan semangat yang bareng itu diharapkan itu tadi, ya saya ini sampah, semoga nanti menjadi mutiara. Harapannya seperti itu ya, Pak Harapannya ya. seperti itu. Dan kami senang sebenarnya kalau kita bisa menggandeng swasta, Mbak. Bisa menggandeng swasta. Ya tadi kayak ngone Mbak Ros yang sudah dilakukan ini, yang sudah melakukan pemilihan dengan betul itu, dan itu bisa terukur gitu loh Mbak, dikasih supporting begitu, karena mereka kan Insentif bisa ya. memanfaatkan, ya dikasih insentif gitu, sehingga semangatnya itu ada begitu, semangatnya itu ada, karena memang masyarakat itu sekarang sibuk bekerja, tapi ya setuju Mbak Vita bahwa semoga melakukan pengelolaan sampah ini menjadi bagian ibadah gitu. Yang tidak mengelola itu menjadi apa tadi bagian yang dolim atau bukan itu. Tapi selama ini Mbak, TPST yang ada saat ini masih aman Mbak untuk dunia persampahan di DIY gitu? Sekarang ya masih belum cukup ya. Masih belum cukup? Belum bisa menyamai kapasitas TPA. Kita sebenarnya sudah ada 3 yang beroperasi, baru 2, yang 1 baru uji coba. Itu pun sepertinya belum bisa menyamai. Menyelesaikan lah Iya, sampah Sleman. belum bisa. Tapi harapan kami adalah nanti sejalan dengan RPJMD ya, sama RPJMN tahun 2029 itu bisalah diatasi, tuntas sampah gitu. Oke, berarti kalau kita lihat semakin ke sini untuk masyarakat yang apa ya, sisa sampah dari rumah tangga ataupun dari mungkin produk-produk yang lain masih banyak Mbak berserakan atau ada di DIY ini. Iya. Belum bisa untuk memilah-milih sampah juga nih. Iya, kalau mau jujur, iya masih banyak itu sampah liar, kemudian sampah yang dibakar, sampah ini itu masih banyak. Tapi kita sekarang masih berproses nih, dan untuk tadi goal itu bisa tuntas sampah itu memang butuh sebuah infrastruktur yang memang agak besar. Jadi itu butuh waktu untuk merealisasikan. Oke, dari Biro sendiri gimana Bu? Ada strategi khusus gak sih Bu yang pastinya nanti harapannya target pengurangan sampah ini bisa terlaksana, kemudian juga harapan-harapannya semua ini bisa. Iya Mbak Tika, jadi strategi itu walaupun jadi gini, dinamika ya, strategi yang kita susun itu kan kita sesuaikan dengan dinamika yang ada. Sampai saat ini pun pimpinan-pimpinan kita juga masih berdiskusi. Setelah yang dilakukan proses pembangunan di Taman Martani, di Minggir, sekarang Donokerto, kalau dari jumlah sampah Sleman yang kurang lebih 300 ton per hari, di Taman Martani kapasitasnya berapa Mbak? Kalau kapasitas yang terpasang itu bisa ke 60. Yang Minggir juga sekitar 30, situ ya. karena cuma 30 kecil berarti. Iya, 30 ton per hari. Per harinya. Per Oke. hari. Nah ini kan masih jauh ya. Tapi kan strateginya dari teman-teman Sleman kan kemudian mengoptimalkan
tadi TPST 3R, TPST 3R, sembari kemudian dari hulunya sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan sebagainya. Ini masih berproses. Strategi yang kita lakukan pun bisa dinamis, ya. Sampai saat ini masih ada beberapa diskusi dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang baru, yang seperti apa, ini masih kita diskusikan. Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan ada realisasi juga. Seperti apa penanganan sampah yang kemudian diharapkan bisa menyelesaikan dalam waktu singkat. Paling tidak di RPJMD kita sudah tercantum tadi dari Sleman, insya Allah targetnya 2029 sampah di Sleman selesai. 2029 sampah di Sleman selesai. Ini kan target ya. Ya, yang kemudian kita akan effort di situ ya anggaran, yang SDM, yang teknologi untuk kemudian bisa mencapai target tersebut. Nah ini yang kemudian support dari Pemda DIY luar biasa Pak. Pembangunan TPS, Taman Martani, Minggir itu kan dari DAIS Pak. Nah ini kan bukti bahwa walaupun desentralisasi tapi tetap kehadiran Pemda DIY itu tetap mendampingi teman-teman di Kabupaten Kota. Dari sisi SDM pun juga sudah mencukupi Bu. Masih kurang. Masih kurang. Sampahnya banyak tapi SDM-nya masih kurang. Justru penggerak-penggerak tadi yang non formal tadi ini yang kemudian harus disupport, dan syukur kalau tadi seperti Pak Suwardi bilang ada intensif lah, ada penghargaan lah bagi para penggerak-penggerak di desa-desa ini yang sudah melakukan pekerjaan non formalnya gitu ya, pendampingan, sosialisasi. Nah itu mudah-mudahan kemudian bisa diakomodir di teman-teman kabupaten kota. Karena itu sangat dibutuhkan. Baik, jadi selama ini memang belum ada rewardnya juga. Belum. Satu lagi saya tertarik dengan Mas Hijrah tadi bahwa produsen itu juga harus bertanggung jawab. Ini sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturannya. Kalau Mbak Tika dan teman-teman yang lain ingat, dulu itu kan ada ya misalnya kita beli satu produk di minimarket. Kemudian ada tuh misalnya sabun Gift dulu ya. Ya, tanpa sebut merek ya Bu, ada sabun Gift. Soalnya yang aman itu. Enggak di-endorse juga sih. Tapi paling tidak itu dulu kan kirimkan 5 bungkus ke PO Box nomor sekian, ya kan? Benar. Nanti akan diundi. Itu sebenarnya salah satu langkah tanggung jawab produsen. Untuk bahwa dia sudah mengeluarkan produknya dipakai masyarakat yang menghasilkan sampah, dia harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan itu. Itu dulu kan sudah dilakukan sebenarnya. Tapi kenapa sekarang sudah tidak lagi? Nah harusnya kemudian bahwa pemerintah dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah dan sebagainya untuk menyusun satu aturan yang jelas bahwa produsen itu bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Dulu sudah dimulai, kenapa sekarang tidak lagi gitu kan? Saya malah nggak kepikiran ya, ternyata benar juga ya. Ternyata itu merupakan satu pengembalian lagi ke produsen ya. Iya, sampahnya mereka harus bertanggung jawab. Baik. Gitu. Nah, ada yang mau nambahin nih? Gimana nih Pak dari akademisi? Kalau misalnya seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ros juga ya, kalau misalnya kita jadi produsen ya nanti barangnya harus balik lagi ke produsen, harus tanggung jawab. Iya. Betul, karena tadi dia menghasilkan dan dia juga ikut bertanggung jawab. Gitu. Memang perlu diatur, misalnya keluar PP 75 tahun 2019 diatur. Sebenarnya regulasi sudah cukup banyak gitu ya. Tapi memang mungkin implementasi gitu ya, law enforcement-nya yang perlu lebih dikuatkan gitu ya. Dan tentunya dengan berbagai macam instrumen. Tapi terlepas dari itu, kami dari kacamata akademisi melihat gitu ya, sebenarnya sangat menentukan adalah pengolahan sampah di hilir. Di TPST misalnya contohnya. Dengan kita punya roadmap yang jelas, betul. Hilirnya itu mau diapakan, hulu ini akan mengikuti. Gitu. Jangan-jangan kita pilah-pilah di hulu, di hilir itu nggak diapa-apain. Jadi hilir ini harus jelas untuk menentukan hulunya. Apakah memang nasibnya Sleman akan masuk seluruhnya ke RDF? Maka pemilahan yang baik adalah combustible dan uncombustible, terbakar dan tidak terbakar. Maka kita tidak perlu lagi pilah organik, anorganik, residu. Jadi akan sangat menentukan. Tapi kita juga tidak lupa bahwa pengolahan sampah itu tidak hanya aspek peran serta masyarakat. Ada kelembagaan di situ, ada regulasi di situ, dan pasti ada juga pembiayaan. Jadi masih banyak PR yang Nih, gimana nih Mbak Vita? Bener ya? Yang di hilir gimana?
Jadi kalau yang 3 tadi antara produsen, kemudian masyarakat dan pemerintah daerah itu memang harus sinkron. Ya. Kita nggak bisa pemerintah sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat dan dukungan dari produsen nggak bisa. Jadi yang seperti saya katakan tadi kalau 2029 tuntas sampah, Sleman tuntas sampah itu atas dukungan dari semua pihak, tidak hanya kami dari Pemda sendiri yang bergerak. Oke, tapi harapan sih 2029. Tapi kan pasti sudah ada plan juga. Kalau misalnya ya sudah tertangani 2029, kalau belum, nah kayak gitu juga sudah ada nanti apa yang akan dilakukan begitu ya, Bu? Makanya saya sampaikan tadi bahwa strategi kita itu dinamis. Ya. Kita akan melihat situasi di lapangan seperti apa. Kemudian kita juga tidak lelah belajar gitu ya. Teknologi pengelolaan sampah juga banyak. Dari teman-teman akademisi juga melakukan penelitian yang banyak sekali. Sehingga kami harapkan juga alat-alat yang sudah diproduksi ini oleh teman-teman akademisi bisa kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat. Itu kan juga satu strategi yang pengelolaan sampah yang dihilir yang kemudian paling dekat dengan masyarakat kan gitu. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Nggak nyangka kita sudah di segmen akhir dari podcast hari ini. Yang terakhir saya minta masing-masing closing statement mungkin dari Pak Hijrah terlebih dahulu. Singkat saja, ada yang disampaikan kepada masyarakat. Mau silahkan. Pengolahan sampah itu tanggung jawab kita. Gitu ya. Karena kita menghasilkan, maka kita juga punya ikut tanggung jawab untuk mengelola. Mengelola yang paling sederhana adalah kita mungkin tidak lagi menggunakan kata membuang sampah, gitu, menempatkan sampah pada tempatnya. Mudah-mudahan dengan menempatkan sampah kita dengan sesuai dengan jenisnya, kita sudah membantu program-program yang direncanakan oleh pemerintah, sehingga sampah kita akan berakhir di tempat yang tepat dengan cara yang tepat. Oke, baik. Terima kasih Pak Hijrah. Mbak Vita, monggo silakan. Sedikit dari saya, jika kita itu sudah sadar tentang pengelolaan sampah, itu pasti akan ada 1000 jalan menuju Roma. Oke, singkat padat ya. Terima kasih, Bu Ros, monggo silakan. Saya harus cari apa ini? Harus singkat juga ya, berarti ya. Saya sampaikan pilah sampah dari rumah untuk masa depan anak cucu kita. Oke, terima kasih Bu Ros, monggo Pak Wardi. Siap, dari triple power tadi, produsen, masyarakat, pemerintah, ayo kita bangun, bangkit bareng. Bukan sekedar bangun, tapi kita bangkit untuk mengelola sampah dengan baik. TPST seperti yang ada di Sleman, semoga menjadi contoh itu, pengelolaan sampah yang ada di Yogyakarta. Dan salam untuk Pak Bupati, Pak Harto yang sudah kami memberikan apresiasi itu, yang sudah punya TPST 3 atau 5? Ya, 3. Ya, 3 ya, lainnya belum. Semoga itu nanti bisa menjadikan jawaban dalam rangka kita mengelola sampah. Mutiara dalam lumpur, mari kita gali agar kemudian menjadi mutiara yang bisa kita manfaatkan. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Pak Wardi, Bu Ros, kemudian Mbak Vita, dan juga Pak Hijrah sudah hadir di podcast kita hari ini. Luar biasa, ini komitmen kita bersama. Yuk, mari sama-sama. Habis ini berarti kita jangan membuang sampah pada tempatnya, tapi menempatkan sampah pada tempatnya. Begitu ya. Kalau mantan, buang tempatnya aja ya Pak ya. Akhirnya inilah akhir dari podcast Sapa Infrastruktur, persembahan dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sedarai Istimewa Yogyakarta. Akhirnya saya Artika Amelia, sampai jumpa.